Selamat pagi Bapak Ibu. Izin saya mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pejabat administrator dan pejabat pengawas bidang PPA 1 Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu pengelola keuangan Satuan Kerja Mitra Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati rekan-rekan dari Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara PIC kegiatan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri kegiatan workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan perbedarahan tingkat instansi atau Wakatobi periode triwulan 4 tahun anggaran 2025. Sesi terakhir pada hari Jumat 21 November 2025 melalui Teams meeting. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah bersedia bergabung pada kegiatan Wakatobi pada hari ini. Izinkan saya, Vera Alzena, memandu kegiatan sampai berakhirnya acara pada akhir hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan sebelumnya, khususnya melalui WA Group, tema pada pagi hari ini adalah hibah dan ma interest. Untuk hibah dengan narasumber Bapak Pandu Esmana, untuk sosialisasi ma interest dengan narasumber Bapak Ilham Bermandana dari Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara. Dapat kami sampaikan kepada narasumber dan Bapak Ibu peserta bahwa penyampaian materi kami harapkan dapat selesai pada pukul 10.10 WITA. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pengisian post-test maksimal sampai dengan pukul 11 WITA. Bapak Ibu, kami persilakan juga untuk mengisi daftar hadir atau presensi yang telah tersedia pada Linktree _PPA 1 Sultra atau yang tersedia pada kolom chat. Itu kepada Bapak Pandu Esmana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Vera. Iya, siap, Pak. Kepada Bapak Pandu, kami persilakan ya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu bergabung pada kegiatan Wakatobi khususnya di periode triwulan 4 kali ini. Hari ini kami ingin menyampaikan materi terkait dengan hibah. Izin saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Mbak Vera ya untuk materi ya? Sudah. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kenapa materi hibah ini menurut kami perlu menjadi pemahaman dari Bapak Ibu semua. Jadi mungkin memang kami menyadari bahwa tidak semua satuan kerja memiliki atau pernah bersinggungan langsung terkait dengan hibah. Namun sebenarnya potensi hibah itu ada pada masing-masing satuan kerja. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya setiap individu itu memiliki berbagai macam sumber penerimaan. Dan hal tersebut juga berlaku seperti APBN. Mungkin kalau secara pribadi, kalau kita ada penerimaan semacam gaji, warisan, keuntungan atas investasi, dan sebagainya. Namun, untuk APBN, ada beberapa sumber penerimaan. Ada 3, yaitu penerimaan negara perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Kalau kita lihat pada struktur AEKON di APBN. Meskipun memang secara nominal, kalau dari nominal tadi, hibah itu jumlahnya masih relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan dua sumber penerimaan yang lain, yaitu yang tadi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Namun meskipun demikian,
hibah itu masih memiliki, bukan masih ya, hibah itu tetap memiliki peran penting dalam mendukung APBN. Mungkin kalau Bapak Ibu kita mencoba flashback ke beberapa periode sebelumnya ya, hibah itu khususnya akan sangat berpengaruh kepada kita ketika ada beberapa kendala ya, seperti periode bencana, seperti pandemi COVID. Hibah dari luar negeri itu memegang porsi yang penting Ngapain dalam Bapak mengatasi TV? masalah atau bencana besar yang tak Orang. terduga seperti pandemi. Nah, selanjutnya terkait dengan hibah Bapak Ibu. Jadi nanti di hari ini kami coba akan memberikan beberapa gambaran umum terus terkait dengan aplikasi Sehati, registrasi hibah langsung, dan juga pemutahiran data serta current issue atau isu-isu yang umum terjadi pada kaitan pelaksanaan hibah. Sebentar, Bapak Ibu. Nah, untuk dasar hukum terkait dengan hibah ada beberapa dasar hukum yang menjadi aturan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Nomor 33, dan Undang-Undang Nomor 1 mengatur tentang hibah ini sebagai salah satu sumber penerimaan dari APBN. Kalau secara khususnya Bapak Ibu bisa mengacu pada PMK nomor 99 di tahun 2017 yang mengatur tentang administrasi pengelolaan hibah secara detail. Secara definisi, kalau kita mengacu pada KBBI, hibah adalah pemberian dengan sukarela, dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang. Kemudian jika kita mengacu pada KUHP, bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima yang menerima penyerahan itu. Kemudian, jika kita mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, hibah adalah setiap penerimaan dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Meskipun secara tren nilai hibah itu relatif lebih kecil Bapak Ibu dan transaksinya tidak sebanyak jenis penerimaan negara pajak dan PNBP, namun bila dikelola dengan baik, tepat sasaran dan digunakan untuk membiayai kegiatan secara tidak tumpang tindih, dengan sumber penerimaan dan pembiayaan lain seperti rupiah murni atau pinjaman-pinjaman, hibah dapat menjadi instrumen penting dalam APBN. Sebagaimana tadi seperti saya ilustrasikan bahwa ketika ada kebencanaan ya, khususnya ketika ada saat kebencanaan itu, hibah-hibah itu menjadi salah satu penyokong dalam pelaksanaan keberlangsungan tata kelola negara kita. Kemudian di dalam hibah itu ketika kita juga mengacu pada PMK 99, ada beberapa penjelasan di mana dapat kita bedakan antara kriteria, klasifikasi, penggunaan, dan penarikan hibah. Jadi sebagaimana tadi saya ilustrasikan di sebelumnya bahwa kriteria hibah. Yang pertama, tidak perlu dibayar kembali atau cuma-cuma. Yang kedua, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Selanjutnya, kriteria hibah yaitu untuk mendukung fungsi kementerian atau lembaga atau mendukung penanggulangan keadaan darurat, di mana penggunaannya dilakukan untuk mendukung program pembangunan nasional dan mendukung penanggulangan bencana alam dan kemanusiaan, sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Kemudian jika kita mengacu pada klasifikasi Bapak Ibu, di hibah itu memang ada berbagai macam jenis. Hibah itu bisa berbentuk uang, barang, jasa, atau surat berharga. Kemudian menurut jenisnya, diklasifikasikan hibah ada dua. Jadi menurut jenis Bapak Ibu, hibah yang direncanakan dan hibah langsung. Kemudian dari sisi sumber pendanaan,
hibah dibedakan menjadi dua, yaitu hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. Jadi yang membedakan ada ketika kita menerima luar atau kita menerima dari dalam negeri sendiri. Kemudian dari sisi penarikan dibedakan menjadi dua, yaitu hibah yang melalui kuasa bun dan hibah yang tidak melalui kuasa bun. Jadi apa yang membedakan melalui kuasa bun atau tidak melalui kuasa bun? Jadi tidak melalui kuasa bun itu mungkin sebagai ilustrasi ketika kita mendapat hibah, uang itu atau barang itu diberikan tanpa harus melakukan penerbitan SP2D terlebih dahulu ke KPPN. Mungkin itu ilustrasi dari penarikan yang tidak melalui kuasa bun. Nah, menurut PMK 99 tahun 2017 bahwa hibah itu klausul bisa disebut hibah, yaitu hibah diterima oleh kementerian atau lembaga. Secara substansi merupakan hibah yang diterima kementerian lembaga. Dan kemudian hibah tidak diberikan kepada penerimanya bukan BLU. Izin Pak, slide-nya masih di dasar hukum. Oh, siap-siap. Saya coba share lagi. Apa biaya bensin? Izin Pak, sudah saya share. Mohon izin Bapak Ibu, dapat kami sampaikan kembali bahwa untuk pengisian presensi dilakukan melalui Linktree /PPA 1 Sultra. Untuk pengisian presensi dan pengisian post-test, Bapak Ibu, pengisian presensi dan post-test itu merupakan salah satu syarat untuk penerbitan sertifikat. Untuk itu diharapkan Bapak Ibu dapat mengisi presensi dan mengisi post-test pada sesi terakhir hari ini. Mbak Vera, gambarnya sudah, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada gangguan di device kami. Sudah berubah ya? Di gambar umum ya? Sudah Pak, di outline. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan tadi untuk apa namanya penerima ya, penerima tadi, penerima hibah yaitu bukan BLU. Selanjutnya, salah satu klausul disebut hibah bahwa hibah ini bukan antar kementerian lembaga atau sama-sama satker penerima pagu dari APBN. Jadi hibah itu diberikan dari pihak non satker atau dari Pemda itu sebagai klausul dari bukan KL. Lalu bagaimana jika serah terimanya antar satker penerima APBN ketika terjadi hal tersebut, maka
yang disebut adalah transfer keluar, transfer masuk. Jadi istilahnya yang berbeda, bukan hibah. Dan kemudian yang terakhir di PMK 99 bahwa untuk hibah yang bersumber dari dalam negeri diajukan proses registernya di Kanwil DJPB. Kemudian hibah yang bersumber dari luar negeri, proses registernya dilakukan di DJPPR. Bapak Ibu, kemudian jika kita mengacu kepada tanggung jawab penerima hibah, bahwa ketika kita menerima hibah, kita harus memperhatikan bahwa prinsip-prinsip penerimaan hibah, sebagaimana tadi disampaikan di awal, bahwa hibah itu harapannya tidak mengganggu dari tujuan atau tujuan pelaksanaan KL. Jadi harusnya memang membantu ya, bukan mengganggu. Kemudian juga terkait dengan apa namanya, untuk terkait dengan apa namanya, terkait dengan hibah, kita juga harus mengkonsultasikan. Jadi Bapak Ibu ketika menerima hibah, Bapak Ibu diharapkan dapat mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah tersebut kepada kami di Kanwil atau kepada Ditjen PPR. Kemudian atas hibah yang diterima, Bapak Ibu juga wajib melakukan registrasi naskah perjanjian hibah untuk kemudian dilakukan pertanggungjawaban hibah baik dalam bentuk pengesahan maupun pengungkapan pada laporan keuangan. Terkait dengan konsultasi perencanaan hibah langsung Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerima hibah, harapannya langsung mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan, dalam hal ini dikuasakan kepada DJPPR atau di Kanwil DJPB. Jadi Bapak Ibu tidak serta-merta ketika menerima hibah tanda tangan memang tidak masalah, tapi akan lebih baik jika dikonsultasikan, khususnya untuk penerimaan hibah yang pertama kalinya dan atau tidak berulang dan tidak sama dengan penerimaan hibah sebelumnya. Konsultasinya itu terkait dengan penentuan jenis hibah, bentuk hibah, dan penarikan hibah, di mana konsultasi ini dapat dilakukan oleh tatap muka, surat menyurat, rapat, atau komunikasi melalui sarana elektronik. Jadi Bapak Ibu, kenapa kami berharap Bapak Ibu melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum menerima hibah? Sebenarnya supaya tidak terjadi kesalahan atau menghindari kesalahan yang mungkin akan ditemui ketika tidak dikonsultasikan terlebih dahulu. Sebagai contoh misalkan terkait dengan penandatangan. Ketika pihak penandatangan harusnya, misalkan sebagai contoh dari Pemda, yang menandatangani hibah NPHD itu kepala daerah, yang tanda tangan ternyata bukan dari pihak kepala daerah atau yang mewakili. Eh, Hal-hal tersebut perlu dihindari ketika Bapak Ibu melakukan konsultasi. Jadi tidak sampai salah gitu ya. Ketika sudah tanda tangan ternyata ada yang salah. Sementara kan prosedur penandatangan hibah mungkin tidak sesederhana ketika kita melakukan tanda tangan biasa Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya konsultasi ini lebih kepada hal tersebut. Kemudian kami di Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Sultra, ketika Bapak Ibu hendak melakukan konsultasi, kami membuka keran untuk konsultasi seluas-luasnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memang ada kesempatan berkunjung ke kami, bisa datang langsung ke front office Kanwil di JPP Sultra atau pun bisa melalui sarana lain. Atau kami juga ada aplikasi Teams Meeting sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung berkonsultasi kepada kami dengan Bapak Ibu mengambil jadwal atau menginformasikan kepada kami jika memang yang melakukan tatap muka secara online. Selanjutnya terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban hibah. Sebagaimana tadi di awal Bapak Ibu, mekanisme pertanggungjawaban hibah itu ada hibah ada beberapa jenis. Yang pertama kita coba bahas terlebih dahulu terkait dengan hibah uang. Jadi naskah perjanjian itu menjadi awal komitmen antara pihak satuan kerja dengan pihak pemberi hibah. Kemudian ketika naskah perjanjian sudah ditandatangani, langkah seharusnya yang dilakukan oleh Bapak Ibu yaitu melakukan pengajuan permohonan nomor register ke DJPPR atau ke Kanwil DJPB, di mana perlu diperhatikan dalam pengajuan nomor register itu yang harus dilampirkan yaitu surat permohonan, perjanjian hibah, ringkasan hibah, dan surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah. Untuk hibah ke luar negeri diajukan ke DJPPR. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah menerima register hibah tersebut, sudah menerima persetujuan atas hibah tersebut, Bapak Ibu perlu mengajukan persetujuan pembukaan rekening hibah ke KPPN.
Hal ini dilakukan dengan beberapa berkas seperti surat permohonan dan surat kuasa. Kemudian setelah Bapak Ibu mendapat persetujuan pembukaan rekening, Bapak Ibu bisa melakukan pembukaan rekening kepada bank mitra kerja selama ini yang Bapak Ibu gunakan atau yang nanti Bapak Ibu sepakati dengan pihak pemberi hibah. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah membuka rekening, rekening tersebut diinformasikan kepada pemberi hibah untuk kemudian bisa ditransfer atas uang yang akan dihibahkan kepada rekening tersebut. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu melakukan penyesuaian paguyibah dalam DIPA atau revisi DIPA, baik ke DJA maupun kepada kami di Kanwil DJPP Provinsi Sultra. Di antaranya dengan dilapiri izin pembukaan rekening dan nomor register. Jadi selain surat usulan revisi, matriks, dan lain-lain yang memang selama ini menjadi syarat pengajuan revisi, terkait penyesuaian paguyibah perlu ditambahkan izin pembukaan rekening dan nomor register. Kemudian ketika revisi tersebut pagu atau dana sudah masuk menambah di DIPA Bapak Ibu tinggal melakukan pengajuan pengesahan ke KPPN jika sudah dibelanjakan dengan menggunakan SP2HL. Bapak Ibu yang perlu dipahami bahwa terkait dengan hibah uang ini, pelaksanaan transfer uang dari pihak pemberi hibah kepada rekening Satker itu dilakukan sesudah Bapak Ibu mendapat persetujuan pembukaan rekening dan melakukan pembukaan rekening di bank. Jadi rekening yang digunakan itu rekening yang disetujui oleh KPPN. Jadi mungkin ada beberapa kejadian Bapak Ibu, tidak di Provinsi Sultra, bahwa hibah dilakukan sebelum adanya pembukaan rekening. Bahkan ketika hibah transfer dilakukan sesudah penandatanganan naskah perjanjian ke rekening yang dibuka tanpa melalui persetujuan. Jadi hal tersebut merupakan hal yang kurang tepat Bapak Ibu. Jadi untuk urut-urutannya tadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari naskah perjanjian, pengajuan register ke kami, ke Kanwil kalau merupakan hibah dalam negeri, pengajuan pembukaan rekening, dibuka rekeningnya, dana ditransfer, kemudian bisa dilakukan secara berbarengan melalui penyusunan paguyibah, dan kemudian pengajuan pengesahan ke KPPN. Bagaimana dengan mekanisme pertanggungjawaban hibah barang dan jasa? Jadi, berbeda dengan hibah uang tadi Bapak Ibu. Untuk hibah uang, tadi harus melalui ada mekanisme revisi DIPA. Tapi kalau hibah barang dan jasa, sesudah naskah perjanjian, yaitu komitmen antara Bapak Ibu di satuan kerja dengan pemberi hibah ditandatangani, yang perlu Bapak Ibu lakukan yaitu melakukan pengajuan permohonan nomor register ke DJPPR atau ke Kanwil DJPP dengan berkas-berkas secara umum hampir sama Bapak Ibu, yaitu surat permohonan, perjanjian hibah, ringkasan hibah, dan surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah. Kemudian sesudah pengajuan permohonan register baru dilakukan penandatangan BAST antara pemberi dan penerima, di mana ada tanggal serah terima, pihak pemberi dan penerima hibah, tujuan, nilai nominal, bentuk hibah, dan rincian harga per barang. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu akan menerima hibah barang dan jasa, nilai ini menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan. Entah itu di dalam NPHD, bisa di dalam NPHT, atau bisa di dalam BST. Karena ini akan menjadi dasar pencatatan pada saat Bapak Ibu melakukan pengesahan dan pencatatan pendapatan beban aset ke KPPN. Ketika KPPN Bapak Ibu mengajukan MPHLBJS MPHLBJS, di sini yang perlu diperhatikan yaitu untuk nilai yang tercantum. Jadi mohon diperhatikan. Jadi ketika di saat penandatangan, untuk nilai bisa dipastikan lebih awal. Selanjutnya Bapak Ibu, khususnya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah ini ya melakukan administrasi hibah. Untuk proses register hibah, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Sehati. Aplikasi Sehati ini aplikasi yang diampu oleh rekan kami di DJPPR, Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko. Jadi Sehati ini merupakan sistem aplikasi pengelolaan hibah terintegrasi yang berbasis web. Jadi sama seperti Sakti. Aplikasinya menggunakan web base, kemudian di mana di Sehati ini menyediakan fasilitas e-register, monitoring pengelolaan hibah, e-konfirmasi penerimaan hibah, dan reporting. Semua dokumen tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan di sebelumnya, di sebagaimana slide sebelumnya, diajukan pada aplikasi Sehati. Sama seperti ketika Bapak Ibu mengajukan SPM,
atau mungkin mengajukan revisi DIPA ya pada aplikasi Sakti, dokumen-dokumen yang diajukan diupload pada aplikasi Sehati. Sehingga mungkin sama seperti Sakti Bapak Ibu ketika berbasis web based, semua kegiatan dapat dilakukan secara online dan dapat dipantau secara real time. Kemudian untuk penyampaian konfirmasi penerimaan hibah pun semua dilakukan secara online. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada bisa melakukan pengajuan tanpa harus berkunjung langsung secara fisik ke kami di Kanwil di JPP atau mungkin ke DJPPR. Nah, ini untuk beberapa modul utama Sehati. Mungkin terkait Sehati, Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan bahwa bagaimana cara mendapatkan user Sehati. User Sehati diperoleh dari bukan dari Kanwil di JPP atau di JPPR. Jadi sudah ada admin dari modul Sehati di masing-masing eselon 1 pada kementerian lembaga. Jadi Bapak Ibu tinggal mengajukan permohonan kepada admin di masing-masing eselon 1 Bapak Ibu semua. Biasanya di masing-masing eselon 1 sudah ada, dan atau mungkin jika memang Bapak Ibu tidak dapat kontak, dapat menghubungi kami di Kanwil atau dapat kami berikan nomor kontak dari PIC di masing-masing KL eselon 1 Bapak Ibu semua. Terkait dengan aplikasi Sehati, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan bergerak ke registrasi hibah. Sebagaimana HIPP 10 tahun 2011, bahwa disebutkan di pasal 74 ayat 3, setiap perjanjian pinjaman luar negeri dan perjanjian hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan. Registrasi hibah dilakukan sebelum melakukan pengesahan hibah, dan Satker penerima hibah harus memiliki nomor register atas hibah yang diterima untuk mengesahkan dan melaporkan hibahnya dalam laporan keuangan. Nah, jadi Bapak Ibu, hibah itu belum dianggap sebagai milik menjadi menjadi aset atau masuk ke dalam sistem pengelolaan keuangan kita, pengelolaan keuangan negara, ketika belum diregistrasi. Jadi ketika masih berbentuk NPHD, masih belum dianggap sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya izin menyampaikan sekilas saja terkait dengan proses bisnis registrasi hibah berdasarkan Sehati Bapak Ibu. Jadi di sini penerima hibah itu mengupload data, mengentry data, menginput data, dan kemudian mengupload dokumen persyaratan di aplikasi Sehati untuk kemudian dikirim kepada kami di Kanwil atau di DJPPR untuk kemudian diterbitkan dokumen penerbitan nama register dan dikirimkan via email ke Sehati. Secara umum, aplikasi untuk Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan, aplikasinya sebenarnya cukup sederhana, tidak terlalu rumit. Karena memang cuma di posisi entry data dan kemudian upload dokumen dan dikirim ke kami, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan proses ini kita bisnis lanjutan hibah dalam bentuk berdasarkan Sehati. Jadi atas dokumen penerbitan nomor register itu Bapak Ibu dapat mengunduh persetujuan penerbitan nomor register pada aplikasi Sehati. Jadi di aplikasi Sehati nanti akan kami upload surat pengantar dan persetujuan untuk kemudian Bapak Ibu bisa unduh. Sama seperti di Sakti Bapak Ibu sebenarnya secara umum tidak jauh berbeda dengan Sakti. Atau Bapak Ibu dapat mengecek di alamat email yang Bapak Ibu daftarkan pada saat merekam data dari hibah yang didaftarkan. Nah, beranjak kepada dokumen kelengkapan permohonan nomor register hibah. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan registrasi hibah yang pertama yaitu perjanjian hibah atau kita bisa menyebutnya NPHD. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan ringkasan hibah. Kalau di Bapak Ibu ketika melakukan ke pengelolaan keuangan KPN mungkin hampir sama sedikit dengan ringkasan kontrak Bapak Ibu ya. Jadi ada perjanjian hibah, ada ringkasan hibah, kemudian ada surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah dari menteri kepada kuasa pengguna anggaran. Biasanya secara umum Bapak Ibu, hal ini sudah ada pada admin-admin Sehati di masing-masing eselon 1 atau masing-masing kementerian lembaga. Jadi surat kuasa ini biasanya sudah ditetapkan, sudah ditandatangani, dan kemudian Bapak Ibu tinggal mengupload saja pada aplikasi Sehati.
Dan terakhir, dokumen yang dilampirkan harus dilegalisir oleh penerima hibah. Seperti itu. Nah, belanja Bapak Ibu kepada hibah bencana dan kemanusiaan. Dalam hal penanggulangan hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan dan tidak terdapat kejadian hibah, permohonan nomor register untuk hibah langsung dilampir dengan SPT MHL dan rekening koran yang dilegalisir, khusus untuk yang berbentuk uang seperti itu. Mungkin beberapa contoh Bapak Ibu, beberapa contoh kegiatan eh, yang pernah didanai oleh hibah, khususnya yang terkait dengan bencana Bapak Ibu. Seperti tadi disampaikan di awal, seperti terkait dengan penanganan COVID di Kementerian Kesehatan. Kemudian juga hibah-hibah kalau dari luar negeri, contohnya, oh tapi kali ini terkait pendidikan ya, hibah Australia Award Scholarship itu untuk mendukung pengembangan SDM dan juga hibah MRT. Kementerian Perhubungan ini terus dihibahkan oleh yang diterima oleh Kementerian Perhubungan kemudian dihibahkan ke Pemda DKI Jakarta. Jadi dari sisi bentuknya Bapak Ibu, hibah tidak hanya berupa uang, tapi juga sering disertai dengan pelatihan dan bimbingan. Nah, terkait dengan dasar hukum Bapak Ibu bisa mengacu ketika terkait dengan pengajuan hibah di PMK nomor 99 tahun 2017. Salah satunya, ketika Bapak Ibu menyusun perjanjian hibah, yang perlu dicantumkan atau dimuat minimal identitas penerima memberi hibah dan penerima hibah, tanggal perjanjian hibah atau penandatanganan perjanjian hibah, jumlah hibah, peruntukan hibah, dan ketentuan dan persyaratan. Ketentuan dan persyaratan ini sebagai contoh seperti apa Bapak Ibu? Misalkan yang perlu dicantumkan, mungkin ketika ada batas waktu. Batas waktu hibah ini berlaku sampai kapan? Ini biasanya masuk di ketentuan dan persyaratan. Kemudian bagaimana ketika ada sisa hibah? Ini biasanya masuk di ketentuan dan persyaratan. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, beberapa dokumen lain yang dipersamakan dengan perjanjian hibah. Jadi sesuai dengan surat Direktur PA DJPP, bahwa dalam hal permohonan nomor register hibah tidak terdapat naskah perjanjian hibah, maka BAST dapat dipergunakan sebagai dokumen yang dipersamakan sepanjang di dalamnya memuat paling kurang jumlah, peruntukan, serta ketentuan dan persyaratan. Dokumen yang dipersamakan selain BAST itu dapat berupa MOU dan Letter of Intent. Dalam hal permohonan nomor register menggunakan BAST, maka, mohon maaf, permohonan nomor register hibah menggunakan BAST hanya dapat dilakukan untuk hibah yang berupa barang, jasa, atau surat berharga. Jadi bukan uang. Ketika uang, Bapak Ibu tetap wajib menggunakan naskah hibah atau naskah perjanjian hibah NPHD. Kemudian pejabat penandatangan pada BST adalah PA atau KPA atau pejabat yang ditunjuk menerima hibah langsung. Sebagaimana tadi kami sampaikan di awal Bapak Ibu, di selesai sebelumnya, bahwa tadi mengacu pada beberapa dokumen yang perlu disampaikan ke kami, baik di kantor maupun di JPPR, ketika untuk pengajuan hibah. Yang pertama tadi NPHD. Nah, sekarang kita beranjak ke persyaratan kedua, yaitu ringkasan hibah. Di mana di kriteria minimal ringkasan hibah itu sesuai dengan format yang ada pada PMK 99 tahun 2017. Sesuai dengan perjanjian hibah dan diisi dengan kode Satker seluruh penerima hibah untuk hibah yang multi Satker dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jadi ringkasan hibah ini sebenarnya sudah ada formatnya Bapak Ibu di PMK 99 dan Bapak Ibu sebenarnya juga bisa langsung mendapat atau menurut secara otomatis ketika Bapak Ibu sudah menginput data hibah pada aplikasi Sehati. Dengan Sehati, ringkasan hibah bisa digenerate secara otomatis setelah melakukan pengisian secara lengkap. Jadi memang perlu diperhatikan bahwa Ibu ketika mengisi data dimaksud, data hibah diisi secara benar dan lengkap. Di slide berikutnya ada beberapa batasan yang Bapak Ibu terkait dengan standarisasi input data hibah, khususnya untuk nama hibah. Karena memang nama hibah itu sama kan kalau kita ilustrasikan sama seperti ketika Bapak Ibu merekam uran pada SPM ya. Jadi bisa yang cukup panjang gitu. Di sini ada beberapa contoh, misalkan hibah
COVID-19 ini kan semua sudah insya Allah sudah lewat ya. Kalau hibah pen, hibah langsung sebagaimana contoh di gambar, hibah pen dalam itu nama hibah contohnya hibah langsung barang dari titik-titik pemberi hibah untuk penerima hibah dalam rangka pen seperti itu contohnya. Kalau di dalam sehati itu ada klausul batasan huruf Bapak Ibu, ada klausul batasan huruf. Ini yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu menginput pada sehati. Jadi sebenarnya ketika pada input pada sehati, semua harapannya ketika Bapak Ibu menginput sesuai dengan peruntukan yang ada di dalam NPHD. Nah, yang perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu terkait dengan standarisasi input data hibah, khususnya pemberi hibah. Pemberi hibah memperseorangan sumber pembiayaan dan pemberi hibah dipilih individual. Ini sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu. Khususnya kami pernah melakukan uh, ketika kantor sebagai contoh misalkan menerima alat atau barang atau apapun itu dari pihak perorangan. Pihak perorangan itu bisa pegawai sendiri yang menghibahkan kepada kantor sebagai contoh seperti itu. Di situ disebut dipilihnya ketika kita pada sehati dipilih individual. Kemudian ketika pemberi hibah berasal dari pihak-pihak lain yang bukan merupakan pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD, seperti contoh PT, CV, UD atau bank, sumber pembiayaan dan pemberi hibah dipilih corporation. Pemberi hibah BUMN atau BUMD, sumber pembiayaan dan pemberi hibah dipilih BUMN atau BUMD, pemberi hibah pemerintah daerah dipilih sesuai dengan nama pemerintah daerah. Jika belum ada datanya, silakan menghubungi DJBPR untuk input partisipan baru. Jadi ketika kita mengacu melihat pada data pada slide ini Bapak Ibu, pemberi hibah itu sebenarnya banyak ya, banyak sumbernya. Seperti yang saya sampaikan, bisa perseorangan, bisa PT, CVUD atau bank, atau pemberi atau BUMN atau BUMD. Jadi kalau dulu pernah ketika bertugas itu, ketika dari seseorang pegawai pegawai memberikan hibah kepada kantornya. Eh, Misalkan sebagai contoh alat-alat dapur misalkan, itu bisa ketika barang tersebut diserahkan dan kemudian kita merasa kayaknya sayang kalau pemberian ini tidak diwujudkan, tidak dijadikan BMN karena memang ketika tidak dijadikan BMN maka barang tersebut tidak dapat dipelihara atau tidak dapat dimasukkan dalam pemeliharaan yang bersumber dari paguyuban. Maka Bapak Ibu dapat membuat naskah hibah dari pegawai atau orang tersebut untuk kemudian disahkan dan kemudian atas data pengesahan hibah nomor register hibah tersebut dapat dimasukkan ke dalam aset BUMN yang ada pada kantor tersebut untuk kemudian kan bisa dibuatkan ini ya untuk pemeliharaannya. Ini sebagai contoh simpel Bapak Ibu, sebagai contoh sederhana mungkin bagaimana untuk pengakuan hibah yang ada di kantor-kantor kita. Nah, ini terkait dengan nomor dan tanggal perjanjian, inputnya sesuai dengan NPHD, BAST, atau input sesuai dengan NPHD awal. Mungkin terkait dengan input data hibah ini Bapak Ibu, khususnya untuk nomor dan tanggal perjanjian, yang perlu diperhatikan bahwa nomor yang tercantum itu merupakan nomor unik. Dalam artian tidak bisa perekaman nomor perjanjian itu tidak bisa berulang. Ketika Bapak Ibu merekam satu nomor perjanjian, maka nomor itu tidak dapat diduplikasi oleh Bapak Ibu sendiri di kantor yang sama. Ketika misalkan sebagai contoh Bapak Ibu merekam dengan angka 1234 gitu ya. Ketika Bapak Ibu menerima hibah selanjutnya dan Bapak Ibu merekam dengan nomor 1234 nomor yang sama, maka secara aplikasi akan tertolak. Nah, yang menjadi kendala biasanya ketika kantor lain memiliki penomoran yang sama ya. Kebetulan kantor yang lain juga nomornya cuma 1234. Maka di kantor yang ketika Bapak sudah merekam, sudah menjadi register hibah, sudah dapat register hibahnya, ketika kantor yang lain merekam juga dengan nomor yang sama, 1234 maka akan tertolak. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan perjanjian hibah, mohon dipastikan nomor nomor apa namanya nomor surat ya, nomor tanggal perjanjian itu disesuaikan dengan peraturan persuratan di kantor Bapak Ibu. Biasanya kalau kita mengacu pada pengaturan persuratan yang di kantor kita, biasanya akan muncul nomor unik ya. Biasanya tidak akan terjadi duplikasi ya. Meminimalisir duplikasi nomor. Nah, yang ini Bapak Ibu, selanjutnya terkait dengan standarisasi input data hibah, khususnya di batas waktu penarikan.
Jadi Bapak Ibu, di dalam hibah itu ada namanya batas waktu penarikan. Batas waktu penarikan ini adalah batasan ketika Bapak Ibu sudah harus mempertanggungjawabkan atas hibah yang diterima. Seperti ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Misalkan sebagai contoh, Bapak Ibu menerima hibah uang untuk suatu kegiatan. Maka perlu diperhatikan bahwa hibah uang tersebut memang diperuntukannya untuk hanya untuk tahun berjalan atau juga untuk tahun yang akan datang. Ketika untuk tahun yang akan datang, maka batas penarikan mohon disesuaikan dengan naskah sesuai dengan tanggal yang disepakati di naskah perjanjian hibah. Namun ketika hanya untuk 1 tahun berjalan, maka batas penarikannya tentu hanya dicantumkan sesuai dengan tahun anggaran berjalan. Ketika Bapak Ibu sesudah menyelesaikan prosedur hibah sampai dengan pengesahan hibah ke KPPN, ini adalah batasan nih, batasan sebagaimana yang Bapak Ibu cantumkan pada batas waktu penarikan di aplikasi Sehati masing-masing. Selanjutnya terkait dengan pemutakhiran data registrasi hibah langsung. Jika mengacu pada pasal 14 di PMK 99, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan bahwa perubahan terhadap perjanjian hibah itu bisa dilakukan sepanjang melalui kesepakatan tertulis antara penerima hibah dan pemberi hibah dengan merujuk pada ketentuan perjanjian hibah sebelumnya. Kemudian di ayat 4, di ayat 3, maaf, dokumen yang asli atau salinan perubahan perjanjian hibah yang telah dilegalisir oleh penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari hibah luar negeri disampaikan kepada DJPPR, dan kalau yang dalam negeri kepada Kanwil DJPP. Kemudian berdasarkan di ayat 4, berdasarkan perubahan perjanjian hibah dilakukan pemutakhiran data. Jadi sama seperti mungkin kita ilustrasikan sebagai kontrak Bapak Ibu ya. Seperti kontrak yang dapat dilakukan adendum, di hibah pun juga dapat dilakukan adendum atau pemutakhiran data. Kalau untuk tadi mohon maaf, tadi di hibah luar negeri, ini pemutakhiran data hibah dalam negeri. Secara umum hampir sama Bapak Ibu. Baik di pasal 14 ayat 1, ayat 5, ayat 6, ayat 7 secara umum sama pengaturannya. Bahwa dapat dilakukan dan untuk hibah dalam negeri diajukan kepada kami di Kanwil Ditjen Pembendaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk pemutakhiran data hibah? Jadi yang diperlukan yaitu dokumen amandemen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ringkasan hibah yang baru. Dengan catatan untuk penjabat penandatangan dari pihak penerima hibah agar disesuaikan dengan SK pendelegasian kewenangannya. Dan pemutakhiran tidak mengubah nomor register hibah. Mungkin sama seperti kontrak Bapak Ibu ya. Bahwa semua adendum tetap mengacu pada nomor kontrak yang pertama ditandatangani ya, nomor kontrak awal. Ini adalah aspek-aspek yang tidak boleh dimutakhirkan dalam adendum atau pemutakhiran hibah Bapak Ibu di Satker. Yang pertama, pemberi hibah tidak bisa dimutakhirkan. Kemudian nomor perjanjian tetap. Ketika ada peradendum di aplikasi Sehati juga mengakomodir hal tersebut. Ada istilahnya nomor lain, itu dianggap sebagai nomor adendum. Tanggal perjanjian juga tidak bisa dimutakhirkan, nama hibah tidak bisa dimutakhirkan. Executing agency ini yaitu pelaksana dari hibah. Jadi misalkan sebagai contoh, misalkan dari Provinsi Sultra itu selaku pemberi hibah memberikan hibah kepada kami, misalkan di Kanwil Perben Provinsi Sultra. Executing agency di sini yaitu kami selaku penerima hibah. Dan terakhir yaitu mata uang. Mata uang bukan tidak boleh dimutakhirkan, namun untuk dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DJPPR. Ini tapi untuk yang hibah luar negeri Bapak Ibu. Kalau hibah dalam negeri, saya yakin semuanya menggunakan mata uang rupiah. Ketika sudah ada berikut tadi itu adalah untuk adendum atau pengupdate dari hibah. Kemudian terkait dengan pembatalan registrasi hibah langsung. Jadi terkait dengan pembatalan registrasi hibah langsung, yaitu pertama penutupan rekening dan revisi hibah bila hibah uang. Dilakukan void, pembatalan pengesahan ke KPM Mitra dan pembatalan nomor register ke DJPPR atau Kanwil DJPP, di mana dilampiri dokumen pendukung, yaitu pertama dokumen pembatalan registrasi,
dokumen kesepakatan dua belah pihak, pemberi dan penerima hibah terkait pembatalan hibah atas surat pernyataan Kepala Satker. Surat pernyataan ini dapat digunakan dalam hal kegiatan dimaksud dapat dikategorikan sebagai hibah dari sisi pemerintah pusat dan Satker berubah menjadi Satker BLU. Biasanya hal ini terjadi jika satu Satker berubah menjadi Satker BLU. Kemudian untuk penutupan hibah langsung, Satker penerima hibah mengirimkan surat permintaan penutupan hibah ke DJPPR yang berisi nomor register, nilai realisasi, dan dokumen pengesahan, di mana dijelaskan bahwa di PMK 99 bahwa rekening hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup dan saldonya disetor ke kas negara, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerima hibah khususnya dalam bentuk uang dan kemudian apa namanya prosedur hibah sebagaimana dipersyaratkan dalam NBAD sudah selesai, Bapak Ibu sesudah melakukan pengesahan ke KPPN wajib melakukan penutupan rekening. Jadi memang rekeningnya ini kan bukan berbeda ya Bapak Ibu, berbeda dengan rekening bendahara pengeluaran yang selama ini dikelola oleh Bapak Ibu. Jadi memang rekening sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai, rekeningnya juga harus ditutup. Dan atas sisa saldo, ini yang perlu menjadi perhatian ketika Bapak Ibu membuat NPHD. Atas sisa saldo, kalau dari kami sih menyarankan memang perlu menjadi perhatian ketika Bapak Ibu menyusun NPHD, dijelaskan di awal. Ketika ada saldo mau dikembalikan kepada pemberi hibah atau disetor ke kas negara. Seperti itu. Nah, ini beberapa hal Bapak Ibu yang biasanya ditemui dalam pengelolaan hibah yang ada pada satuan kerja. Jadi seperti identifikasi hibah, di mana perencana wajib mengkaji maksud dan tujuan hibah. Jadi supaya hibah itu tidak menjadi beban dari Bapak Ibu. Jadi supaya hibah itu diberikan memang tanpa ada persyaratan lain-lain. Hibah diberikan hanya untuk pelaksanaan tusi dari masing-masing kantor, bukan karena ada tujuan tertentu. Kemudian yang perlu diperhatikan registrasi. Registrasi ini wajib dilakukan baik itu ke Kanwil atau ke DJPPR, karena memang jika tidak diregistrasi maka hibah yang dilakukan oleh Bapak Ibu belum menjadi bagian dari pengelolaan keuangan negara, baik itu berupa uang maupun yang berupa barang jasa atau surat berharga. Kemudian ketika sudah melakukan registrasi, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan yaitu wajib melakukan pengesahan ke KPPN, baik itu pengesahan uang, pengesahan pendapatan atau belanja, dan pengesahan barang ke KPPN supaya tercatat dalam LKPP dan DIPA. Dan yang terakhir, penutupan. Rekening hibah wajib untuk ditutup. Jadi memang seperti saya sampaikan bahwa yang perlu diperhatikan bahwa ketika sudah selesai, mohon untuk hibah rekening tersebut ditutup. Karena memang kan Bapak Ibu juga melaporkan ke KPPN ya. Melaporkan ke KPPN atas pengelolaan rekening yang dikelola oleh masing-masing Satker. Seperti itu Bapak Ibu. Eh, Secara umum Bapak Ibu, mungkin demikian beberapa hal terkait dengan materi hibah. Mungkin semacam apa namanya, resume saja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika menerima hibah perlu, harapan kami bisa dikonsultasikan terlebih dahulu ya. Bisa dikonsultasikan terlebih dahulu bukan dalam kaitan boleh atau tidaknya. Kalau boleh atau tidak itu menjadi domain atau menjadi kewenangan dari Bapak Ibu di masing-masing satker, kebijakan di masing-masing satker. Tapi konsultasi dimaksud kepada kami lebih kepada dokumen ya, dokumen supaya ketika Bapak Ibu sudah melakukan penandatanganan hibah tidak sampai dokumen tersebut ternyata kurang tepat seperti itu. Kami lebih kepada kelengkapan dokumen saja, maksudnya sudah tepat atau belum seperti itu. Nah kemudian ketika Bapak Ibu sudah mendapat hibah, mungkin yang perlu diperhatikan untuk pengajuan register hibahnya ke kami. Kalau kami berharapnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menerima hibah segera diajukan pada tahun yang sama, memang meskipun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sudah menerima hibah di, sebagai contoh di tahun kemarin tahun 2024
tapi baru disahkan di tahun 2025. Ini yang perlu diperhatikan. Harapan kami hibah yang diajukan oleh Bapak Ibu, pengesahan register tersebut dilakukan pada tahun berjalan. Kemudian juga pengesahan juga perlu di apa namanya? Perlu ditetapkan pengesahan ke KPPN dan juga penutupan. Kemudian bentuk hibah, Bapak tadi seperti saya sampaikan, bentuk hibah itu luas ya. Bentuk hibah itu sangat-sangat luas. Kalau selama ini kita seringnya melihat sebagai contoh paling gampang hibah-hibah pilkada ya. Hibah-hibah pilkada, kemudian hibah-hibah bantuan sosial dari pihak luar negeri seperti itu. Tapi sebenarnya hibah itu bisa juga seperti yang saya sampaikan, ketika ada barang di dalam kantor yang mungkin dari pegawai yang ingin memberi yang mutasi, terus kemudian atas barangnya sebagai contoh misalkan dihibahkan ke kantor, eh, dan jika memang nilai barang tersebut memiliki nilai yang cukup di atas kapitalisasi atau membutuhkan perawatan, kalau saran dari kami akan lebih baik bahwa barang tersebut dihibahkan gitu. Dari individual perseorangan dihibahkan ke kantor supaya dapat dicatat sebagai aset BUMN untuk kemudian apa namanya disiapkan pagu pemeliharaannya. Mungkin itu sebagai contoh Bapak Ibu sebagai ilustrasi ya terkait dengan pengelolaan hibah. Hibah ini secara memang memegang peranan penting Bapak Ibu sebagai sumber penerimaan negara dan bermanfaat khususnya dalam mendukung pembangunan nasional ya. Kalau kita melihat secara luas, secara nasional. Karena memang mendukung seperti program pembangunan, terus kebencanaan ya, kebencanaan alam dan bantuan kemanusiaan, sebagaimana yang mungkin pernah kita dengar ya, kita pernah lihat ketika terjadi musibah-musibah dimaksud. Kemudian hibah juga membantu dalam mendukung kegiatan pilkada sebagai contoh melalui pemerintah daerah yang Halo? menunjukkan bahwa memang hibah itu Ya. berperan di APBN dan di pusat. Di kantor. Hibah juga berperan juga di pemerintah daerah. Saya ikut Zoom yang ngurus Ki Arif kan. Jadi dapat kami sampaikan bahwa memang hibah memberikan dampak positif dan membantu mengatasi permasalahan selain sumber-sumber pengelolaan keuangan yang bersumber dari rupiah murni, bersumber dari penerimaan negara atau penerimaan negara bukan pajak. Maka salah satu materi ini kami harapkan dapat, mungkin belum dikerjakan saat ini ya, mungkin Bapak Ibu belum mengaplikasikan saat ini, paling tidak dapat memberi pemahaman penting bahwa memang hibah itu memiliki peran dan memiliki dampak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan materi hibah. Selanjutnya nanti sebagaimana disampaikan oleh Mbak Vera, kami kembali kepada Mbak Vera untuk materi selanjutnya dan kemudian diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pandu atas materi yang disampaikan. Mohon izin Bapak Ibu untuk materi selanjutnya yaitu tentang My Interest dengan narasumber Bapak Ilham Permadana dari Kanwil DJPB Sultra. Selamat pagi Pak Ilham. Selamat pagi Mbak Vera. Izin saya share screen ya. Siap Pak. Izin mengingatkan kembali Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi daftar hadir, dapat mengisi daftar hadir yang telah tersedia pada tautan Linktree_PPA 1 Sultra. Terima kasih Mbak Vera. Izin Bapak dan Ibu sudah terlihat Pak di layar ya. Baik, Sudah, sebelumnya baik, terima kasih. Sebelumnya izin waktunya sebentar Bapak dan Ibu. Saya mungkin akan menjelaskan sedikit sebagai pengenalan awal saja ini terkait dengan My Interest. Jadi kondisi kemarin sebagai latar belakang ya, itu kan ada aplikasi Monsakti dan juga Omspan.
Mon Sakti itu mengambil data atau sebagai monitoring dari Sakti, kemudian OmSpan adalah monitoring dari aplikasi Span. Nah, dua aplikasi ini, kalau dari segi internal Kemenkum ataupun khususnya di CPB, itu kan berarti memerlukan dua maintenance. Kemudian untuk dari sisi user, khususnya para satuan kerja, itu kan juga ada dua aplikasi yang perlu diakses. Nah, dengan latar belakang tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini berencana menyatukan dua aplikasi tersebut menjadi satu, yaitu dengan nama My Interest. Jadi, kedepannya Bapak dan Ibu bisa mengakses informasi-informasi yang sebelumnya ada di Mon Sakti dan juga OmSpan, termasuk dengan fitur Hai CSO, yang sebelumnya ada di Mon Sakti. Bapak dan Ibu bisa menghubungi KPPN maupun Kanwil di My Interest melalui fitur HCSO. Latar belakangnya seperti itu. Nah, kemudian apa sih bentuknya seperti apa? Mungkin kemarin kan sudah didaftarkan setiap satkernya ke KPPN ya, Bapak dan Ibu, untuk mengakses My Interest. Nah, kali ini mungkin saya ingin sedikit menyampaikan barangkali ada yang belum membuka My Interest ataupun masih belum familiar. Kira-kira seperti ini. Nah, di sini terlihat, ini saya menggunakan user saya sebagai Kanwil, user Bun. Kalau dari user Satker, mungkin akan jelas tidak akan 100% sama, tetapi kurang lebih tampilannya akan mirip. Nah, kira-kira ketika Bapak dan Ibu masuk ke My Interest, itu di bagian atas akan ada berapa pagu yang dikelola oleh Satker, berapa realisasinya dan juga sisa pagunya berapa. Nah, kemudian di bagian bawahnya, itu ada kalender yang ketika diklik, nah itu akan memunculkan detail-detail deadline yang harus diperhatikan, seperti kalau di sini ada 28 November pengajuan surat penarikan dana PHLN dan sebagainya. Nah, untuk saat ini kalender ini baru bisa diisi atau ditambahkan agendanya atau reminder-nya dari kantor pusat kami. Jadi memang belum bisa ditambahkan, misalnya Bapak dan Ibu memiliki agenda sendiri di satkernya, itu sepertinya masih dalam tahap pengembangan. Nah, kemudian di bagian kanan ada capaian IPA dari setiap satker, di bawahnya juga ada informasi-informasi lain. Nah, ini setiap kotak-kotak ini itu namanya adalah widget ya Bapak dan Ibu. Di bagian kiri bawah ini ada menu kustomisasi di bagian sini, di bagian bawah. Nah, ini bisa diklik untuk sesuaikan widget. Nah, maksudnya adalah misalnya Bapak dan Ibu ketika login ingin melihat informasi tidak sebanyak ini, tetapi hanya fokus kepada misalnya pagu dan transaksi belanja. Kemudian yang lain, misalnya seperti ini, di total belanja hari ini ingin dihapus widgetnya di sini. Nah, itu dihapus. Nah, kemudian di bagian sini diklik simpan. Nah, tujuannya adalah ingin setiap user itu bisa lebih terasa personal, lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing user. Jadi apa yang ingin diakses dengan tepat itu bisa langsung didapatkan. Nah, untuk usernya kemarin sudah sepertinya kemungkinan besar hampir semua sudah didaftarkan melalui KPPN, maupun kalaupun belum, misalnya ingin menambahkan user, misal teman Bapak dan Ibu di satker yang sama perlu nih mengakses My Interest, itu bisa didaftarkan melalui user yang telah terdaftar di satker. Kalau di bagian atas ini ada beberapa menu atau modul. Ada modul admin, kemudian penganggaran, misalnya di bagian benda atau di bagian persediaan, itu Bapak dan Ibu bisa melihat daftar transaksi persediaan, kemudian monitoring LK, likuidasi keluar dan likuidasi masuk, kemudian informasi-informasi lainnya yang bisa dilihat di setiap user. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu. Karena ini masih dalam tahap awal dan juga dia masih berumur belum lama ya. Jadi kalau misalnya ada masukan bisa disampaikan ke Kanwil, ke KPPN ataupun ke HAI, barangkali bisa diakomodasi masukan dari Bapak dan Ibu. Yang terakhir tadi saya hampir lupa, itu adalah HAI CSO di bagian kanan ini.
Jadi yang sebelumnya ada di Mon Sakti itu dipindahkan ke sini untuk bisa simplifikasi lah ya, jadi satu aplikasi semuanya. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak Ilham atas materi yang disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah tadi kita menyelesaikan sesi materi, kegiatan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Bagi Bapak dan Ibu yang hadir secara daring dan ingin bertanya, agar dapat menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Baik, saya bacakan pertanyaan dari kolom chat dari Pak Zulkifli. Izin bertanya, kami akan ada bantuan CSR dari perusahaan berupa bantuan bangunan portal penatausahaan hibah. Apa saja yang harus dibuat, Pak? Apa dengan BST investasi saja sudah bisa dilakukan pencatatannya di aplikasi Sehati atau BMN? Mohon izin Pak Pandu, apakah langsung dijawab atau ditampung dahulu? Oke, Mbak. Saya terdengar, Mbak ya? Terdengar, Pak. Oke, Mbak. Langsung saya jawab saja ya. Siap. Terkait pertanyaan dari Pak Zulkifli. Jadi begini, Pak. Terkait dengan bantuan CSR dari perusahaan berupa bantuan pembangunan portal. Jadi Pak Zulkifli, Bapak yang perlu dilakukan pertama yaitu nanti jangan lupa untuk menyusun naskah perjanjian hibahnya, Pak. Jadi ada perjanjian hibah dari pihak kantor dari pihak Satker dengan pihak pemberi hibah atau perusahaan. Kemudian saat ini Bapak juga mulai bisa mengkonfirmasi ke admin di eselon 1 admin Sehati. Khususnya untuk membuka aplikasi, khususnya untuk ini pendaftaran user Sehatinya Bapak. Nah, kemudian atas ketika sudah dibuka, Bapak tinggal melakukan pendaftaran di aplikasi Sehati dimaksud untuk kemudian bisa nantinya disahkan di KPPN sebagai belanja, sebagai penerimaan barang untuk masuk ke BMN. Seperti itu, Pak. Untuk bangunan portal. Atau mungkin dari Pak Zulkifli ada penjelasan lebih lanjut, Pak. Siap, cukup Pak. Siap, Pak. Baik, Pak. Siap, terima kasih Pak Zulkifli atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari Bu Kasmawarti, izin bertanya siapa saja yang bisa memiliki user My Interest? Apakah ada batasan maksimalnya untuk setiap Satker? Terima kasih. Mohon izin Pak Ilham, apakah akan langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Langsung saja Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Kasmarwati. Kalau sejauh ini belum ada batasan Bu dari setiap Satker berapa yang ingin menggunakan atau mempunyai user in My Interest. Kalau dirasa ada yang perlu menggunakan atau memerlukan data dari My Interest bisa diajukan melalui KPPN ataupun kalau di Satker Ibu sudah ada yang memiliki user My Interest bisa ditambahkan melalui user tersebut Bu. Kira-kira demikian. Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian saya bacakan pertanyaan ketiga dari Bu Suryani. Izin bertanya, bagaimana tindak lanjut atas hibah BMN yang fisiknya tidak diterima di lokasi penerima hibah? Misal kami mendapat hibah dari unit eselon 1 berupa
beberapa barang ATK atau software, namun yang diterima hanya berupa surat hibah dan ADK saja. Pada Pak Pandu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vera. Mungkin Bu Suryani terkait dengan hal dimaksud bahwa untuk penerimaan BMN yang diterima dari eselon 1 itu nanti klausulnya bukan hibah, Ibu. Jadi nanti klausulnya masuk di TKTM. Betul memang wujudnya nanti itu apa namanya berupa ADK atau ATK atau software. Nanti itu jadi Bapak Ibu menerima ADK ya, ada ADK TKTM, menerima transfer keluar, transfer masuk yang langsung berpengaruh pada pencatatan aset baik di kantor pemberi hibah, kantor pemberi aset ya, kantor pemberi barang dengan kantor ibu selaku penerima seperti itu. Jadi memang istilahnya memang bukan hibah. Kemudian terkait dengan fisiknya tidak diterima di lokasi. Sepemahaman saya ketika hibah itu atau mohon bukan hibah ya, ketika barang itu diberikan dari eselon 1 akan lebih baik jika memang barangnya diterima ya sebelum kita memproses di TKTM-nya ya untuk memastikan memang barang itu ada, barang itu dalam kondisi baik atau tidak rusak atau barang tersebut kondisi barang tersebut sesuai dengan catatan yang tercantum dalam BAST. Biasanya berupa BAST ini Bu. Sepemahaman saya ini bentuknya BAST. Biasanya seperti itu. Mungkin menambahkan, mungkin begitu Bu Suryani. Mungkin ada yang perlu dikonfirmasikan Bu Suryani. Izin Pak, bagaimana kalau misalnya fisiknya memang tidak ada Pak? Jadi memang BST sudah diterima tapi tidak ada barangnya Pak. Sudah dikonfirmasikan eselon 1 Bu ya? Maksudnya untuk barangnya memang tidak diterima ya? Maksudnya dalam artian barangnya apakah sudah dikirim atau seperti apa memang nggak ada Bu ya? Atau memang ini berupa software ya Bu ya? Ada pernah Pak kami software, cuma kan kebetulan kami sudah hapus gitu. Jadi kita terimanya langsung berupa dikasih diberikan BST, terus diminta catat di aplikasi, udah Pak gitu aja. Siap. Ini kalau pemahaman saya sih Bu, terkait dengan tersebut mungkin bisa dikomunikasikan lagi ya Bu ya, ke eselon satunya. Karena memang memastikan ketika barang tersebut perlu, karena memang barang tersebut ketika sudah masuk sebagai aset, kan Ibu perlu melakukan ini juga ya, biasanya ada pendataan. Kemudian ketika cek fisik, biasanya kan seperti itu ya, biasanya ketika ada APIP, pasti akan dikonfirmasi. Nah ini mungkin yang perlu dikomunikasi secara internal oleh Ibu eselon 1 terkait dengan penjelasan atas status barang tersebut. Mungkin izin seperti itu Ibu. Baik Pak, terima Terkait kasih jawabannya. dengan barang, siap. Siap, terima kasih Bu Suryani atas pertanyaannya. Izin menyampaikan Bapak Ibu untuk materi hibah sudah kami share melalui Linktree /PPA 1 Sultra. Kemudian akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Bu Fitria. Mohon izin Bapak, dokumen apa saja yang harus dibuat untuk hibah dari hibah individu? Silakan Pak Pandu. Siap. Untuk dokumen, sebenarnya sebagaimana kalau kita mengacu pada namanya pattern yang ada slide tadi, sebenarnya cukup melakukan ketika barang sebenarnya cukup bisa dari BST saja, kamu tidak ada naskahnya. Tapi ketika mau dibuat naskah, bisa juga sebenarnya sih kamu buat naskah dari kepala kantor misalkan. Dan pemberi hibah selaku individual. Namun, sebagaimana coba saya share lagi Bu ya, mohon izin. Mohon izin Bu Fitri, apakah terdapat tambahan? Oh iya, silakan Pak Pandu. Izin saya share sebentar Bu ya.
secara umum ada yang jual untuk dokumen Bu. Dokumen cukup di perjanjian Mohon ringkasan izin hibah, Bapak, surat. mohon izin Bapak, screen-nya masih pada registrasi hibah. Oh, oke. Jadi untuk dokumen kelengkapan itu ada perjanjian hibah, ringkasan hibah dan surat kuasa. Kemudian Mohon izin Bapak, oke, screen-nya tidak terlihat. kalau gitu saya bacakan aja Bu ya, mohon izin ya. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan kendala di device saya. Jadi untuk dokumen bisa seperti itu Bu, ini naskah. Tapi jika memang bagaimana untuk apakah harus dengan naskah gitu ya? Kita bisa menggunakan juga Ibu, dokumen lain yang bersamakan dengan perjanjian hibah. Sebagaimana tadi di slide, sesuai dengan surat direktur PA, dalam hal permohonan nomor register hibah tidak terdapat naskah perjanjian hibah, maka PAST dapat dipergunakan sebagai dokumen yang dipersamakan sepanjang di dalamnya memuat paling kurang jumlah, peruntukan, serta ketentuan dan persyaratan. Dokumen yang dipersamakan selain BST dapat berupa MOU dan letter of intent. Terus kemudian dalam BST tersebut mohon diperhatikan pejabat penandatangan pada BST adalah PA atau KPA atau pejabat yang ditunjuk nama hibah langsung. Mungkin di sini tuh Ibu Kasmarwati untuk terkait dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam kaitan penerimaan hibah dari individu. Baik, terima kasih Pak Pandu atas jawabannya. Mohon izin Bu Fitria, apakah terdapat tambahan? Kalau seumpamanya yang memberikan hibah adalah KPA, gimana? Tapi dia pemberian secara individu. Mohon izin Ibu, suaranya kurang jelas Ibu. Boleh diulang kembali? Ya, halo. Ya. Oh, siap. Ya, misalnya yang memberikan hibah itu adalah KPA, gimana? Apakah dia bertanda tangan itu sebagai KPA? Baik Ibu, kalau menurut BST ya, berarti pemberi hibahnya atas nama perorangan kepada KPA. Jadi misalkan kepada saudara A dan pemberi hibahnya juga saudara A, tapi jabatannya nanti yang dicantumkan. Dicantumkan pemberi hibahnya, dicantumkan jabatannya kepada apa namanya, saudara A selaku kepala kantor atau selaku kuasa pengguna anggaran, seperti itu. Jadi nanti yang pemberi hibahnya hanya menyebutkan nama, tapi di pemberi nanti mohon disebutkan ke jabatannya dan kembali dilampirkan surat kuasa pendelegasian kewenangan. Itu aja sih Bu. Hanya membedakan itu aja, seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitria. Kemudian akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Lapupu. Izin bertanya, bagaimana dengan hibah barang berupa tanah yang realisasinya baru setengah? Apakah bisa diubah dokumen naskah hibah agar sesuai dengan fisik yang ada? Siap, Pak. Terkait dengan pertanyaan dari Bapak Lapopu, terkait dengan hibah barang berupa tanah yang realisasinya baru setengah, apakah bisa diubah? Jadi memang terkait dengan adendum hibah Bapak ya, dengan update hibah. Update hibah itu bisa dilakukan. Dan seperti yang Bapak sampaikan, menurut saya bisa karena memang tidak boleh dimutakhirkan yaitu pemberi hibah, nomor perjanjian, tanggal perjanjian, nama hibah, dan executing agency. Ketika untuk nilai, kalau barang ketika sudah selesai setengah, saya anggap itu sebagai ini Bapak ya, sebagai nilai ya, nilai dari hibah ya. Di sini tidak menjadi aspek yang tidak boleh dimutakhirkan. Jadi menurut saya masih bisa dilakukan update ini ya, update atau pemutakhiran naskah hibah.
Jadi izin menyampaikan kembali yang tidak boleh dimutakhirkan yaitu pemberi, nomor perjanjian, tanggal hibah, tanggal perjanjian hibah, nama hibah, dan executing agensi penerima hibah. Seperti itu, Bapak. Baik, Pak Lakoku, apakah terdapat tambahan, Pak? Iya, baik, Pak izin. Ini memang beberapa waktu yang lalu kami menerima hibah dari Pemprov Sulawesi Tenggara, ya. Itu lokasi LPKA dengan LPP. Nah, itu sebenarnya di dalam naskah hibah itu 15.000, artinya 15 hektare. Cuman yang baru diberikan baru 1/2, jadi baru 7.500. Nah, baru-baru ini ada BPK yang turun, jadi temuannya adalah masih punya potensi sejumlah setengah yang bisa kami dapatkan. Nah, kami sudah tindak lanjuti dengan menyurat ke Pemprov, lalu yang kami sanksikan jangan sampai misalkan Pemprov sudah tidak bisa memenuhi itu, nah sekarang akan tetap terjadi gap antara dokumen sumber dengan realisasi di lapangan. Makanya saya tanya apa masih bisa diubah dokumen sumbernya. Tapi alhamdulillah bisa ya Pak ya. Ya, Pak. Jadi kalau nilai ya Pak ya, nilai barang, nilai hibah masih bisa diupdate. Seperti itu, Pak. Siap. Baik. Ya, terima kasih penjelasannya. Siap, Pak. Siap, terima kasih Pak Lakoku atas pertanyaannya. Kemudian Bapak Ibu, apakah terdapat pertanyaan lagi? Izin mengingatkan Bapak Ibu untuk absensi atau presensi dilakukan melalui _PPA1 Sultra. Karena mohon izin Bapak Ibu untuk mengisi full seluruh presensi dari hari pertama maupun hari terakhir hari ini, dan untuk mengisi post-test. Untuk presensi dan post-test merupakan syarat penerbitan dari sertifikat. Bapak Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Ilham, dipersilakan. Terima kasih, Mbak. Izin Pak Pandu. Izin bertanya Pak terkait ini kalau saya sebagai satker kemudian kami itu punya beberapa barang Pak yang sudah lama ada di kantor tapi belum didaftarkan atau belum terdaftar sebagai BUMN Pak. Nah, sementara statusnya dari mana? Kebetulan karena sudah lama jadi kami juga kurang tahu pastinya. Apakah bisa Pak kalau kami ingin mencatat itu sebagai BUMN, apakah bisa kami catat sebagai hibah masuk misal dari perorangan gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, Pak Pandu dipersilakan. Terima kasih Pak Ilham. Ini sebenarnya ada dua pendekatan Bapak Ibu ya, ketika mungkin ada kondisi seperti itu ya. Hal tersebut bisa dicatat sebagai hibah, asalkan ada pihak yang mau bertanggung jawab atas barang tersebut sumbernya dari mana. Atau kalau yang kedua, kalau saya bisa dinilai, mungkin lebih tepatnya langsung dimasukkan sebagai payment tapi bukan sebagai hibah, tapi nanti perlu dikonfirmasi ke KPKNL mungkin Pak Ilham. Jadi ini mohon maaf, kurang pengetahuan saya, mungkin kurang pengalaman saya bagaimana hibah suatu barang bisa dicatat sebagai payment. Sepertinya ada juga terkait dengan inventarisasi atau penilaiannya. Saya nanti kurang tahu apakah hal tersebut bisa dianggap sebagai awalan atas barang tersebut bisa dimasukkan sebagai aset di kantor kita. Namun kalau itu memang mau dimasukkan, kalau kita kembalikan kepada materi terkait hibah, barang tersebut misalkan mau dimasukkan sebagai hibah, yang penting ada pihak yang mau bertanggung jawab menyatakan bahwa barang tersebut menjadi milik dari yang bersangkutan atau pihak tersebut. Karena yang dikhawatirkan mungkin Pak Ilham, ketika dimasukkan sebagai hibah namun tidak ada
data dukung atau sumber pasti yang menyatakan bisa bertanggung jawab, nanti akan ada permasalahan di kemudian hari. Mungkin jika nilainya masih nilai secara nominal masih bisa ditanggulangi gitu ya, mungkin masih aman. Tapi ketika nilainya itu cukup besar, tentu akan menjadi permasalahan kemudian hari, bisa menjadi gugatan dan lain-lain ya. Apalagi jika itu berupa sebagai contoh misalkan tanah gitu ya, itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Mungkin yang perlu diperhatikan apa, mungkin kalau saran dari saya bisa dikomunikasikan terlebih dahulu dengan KPKNL, karena memang asal mula dari barang tersebut yang tidak ada tuannya ya, seperti itu ya mungkin ya Pak Ilham ya. Bisa dikomunikasikan terlebih dahulu ke KPKNL untuk memastikan bagaimana pencatatan atas barang dimaksud. Mungkin seperti itu mungkin Mas Ilham. Terus mungkin juga menambahkan juga tadi Bapak Ibu tadi mumpung saya keingat ya, pemberian hibah misalkan, pemberian hibah dari pihak lain. Di beberapa kejadian pemerintah daerah seperti tadi mungkin Pak Lafogo tadi disampaikan, pada menghibahkan tanah. Yang perlu diperhatikan untuk hibah tanah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerima hibah tanah khususnya dari desa, mohon dipastikan bahwa tersebut bukan merupakan bukan tanah desa, itu aja. Karena memang tanah desa ada di Permendagri, maaf saya lupa, itu memang tidak bisa dihibahkan. Jadi mohon Bapak Ibu ketika menerima hibah, mohon dipastikan kembali memang barang tersebut secara sah memang bisa dihibahkan. Salah satunya tadi terkait tanah, tadi saya ingat itu, saya ingat saya tanah desa tidak bisa dihibahkan. Mungkin itu sedikit tambahan Pak Ilham ya, sebagai jawaban dari Pak Ilham tadi. Tapi kalau saya bisa dikomunikasikan terlebih dahulu ke KPKNL ya, seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Pandu. Nanti saya pastikan lagi dengan rekan-rekan dari Pak ya. Siap. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ilham. Kemudian akan saya bacakan pertanyaan dari Bu Ria. Izin bertanya, bagaimana bila kegiatan yang berasal dari Pagu Rupiah khusus? Bagaimana dengan pengelolaan hibah atau pencatatan BMN? Izin Bu ya, Pagu Rupiah, mohon maaf. Mohon izin Bu ya, apakah masih di ruang Teams mungkin? Iya Pak. Siap. Ya, maksudnya bagaimana Bu? Mohon maaf. Kalau saya kurang paham, maksudnya terkait dengan Pagu Rupiah khusus seperti apa ya Bu ya? Seperti ada kegiatan fisik yang pernah kami dapat di kegiatan satker kami. Dia berasal dari Pagu Rupiah khusus apa ya namanya? Dari hibah luar negeri ya, kalau nggak salah. Dia punya kode khusus gitu di RKKL Pak. Ada kode khususnya dia sebagai rupiah khusus Pak. Oh siap. Kalau pencatatannya ketika dia sudah masuk dalam DIPA Ibu, sebenarnya pencatatan Iya. hibah, ini mohon maaf Bu ya, kalau misalkan jawaban dari saya sekarang mungkin masih belum tepat, nanti coba akan kami pelajari kembali ya dalam kaitan yang hal tersebut. Tapi ketika Iya, Pak. suatu suatu kegiatan dana pagunya sudah tercantum dalam Pagu Dipa, pencatatan hibah atau pencatatan BMN-nya itu sama seperti pencatatan BM pada umumnya. Dalam artian harus didaftarkan entah itu kontrak, entah itu pesti dan lain-lain ke KPPN. Misal kalau berasal dari kontrak, berarti pencatatan asetnya nanti bersumber dari data kontrak seperti itu. Jadi memang gunakan pada ini Bu. Jadi ketika bagaimana uang atau barang atau jasa surat berharga yang belum masuk dalam DIPA dimasukkan ke dalam DIPA untuk kemudian nanti bisa dipelihara atau bisa dijadikan sebagai aset untuk kemudian muncul pagu pemeliharaan seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Pagu Dipa atau sudah tercatat dalam DIPA, sepemahaman saya sih harusnya seperti prosedur biasa Bu. Tapi mungkin izin nanti saya pelajari lagi Bu ya. Mungkin Oh, saya iya, coba, siap, mungkin saya coba pelajari terlebih dahulu bentuk Pagu Rupiah khususnya tadi ya Bu ya.
Iya, Pak Guru Pia khusus. Siap, nanti coba saya pelajari lagi Bu ya. Nanti izin saya japri ke Ibu. Siap, terima kasih Bu Ria atas pertanyaannya. Kemudian mohon izin Bapak Ibu, apakah terdapat pertanyaan kembali? Mungkin izin nambah Bapak Ibu terkait dengan hibah ya. Yang tadi kami sampaikan di awal, mungkin mengingatkan kembali saja bahwa hibah harapannya Bapak Ibu dapat memastikan semua kegiatan di kantor dapat benar-benar tercantum di dalam hibah, dan memang tidak tercantum berarti ada klausul untuk dimasukkan ke dalam hibah. Kemudian untuk hibah tadi mohon untuk diregister ke kami di Kanwil atau ke DJPPR. Mungkin sedikit gambaran Bapak Ibu untuk hibah ketika hibah tersebut tidak selesai ya. Ketika tidak masih ada sisanya, Bapak Ibu bisa melakukan, misalkan hibahnya tadi berupa hibah uang, Bapak Ibu bisa melakukan revisi pengurangan hibah supaya tidak berpengaruh kepada penyerapan, khususnya di indikator IPA. Jadi memang hibah itu nanti akan menambah pagu dalam DIPA, tentu juga berpengaruh kepada penyerapan untuk hibah uang. Atau kalau tidak, ketika Bapak Ibu sudah selesai dan ternyata masih ada sisa, untuk pengurangan pagu DIPA aras hibah tersebut masih bisa dilakukan juga, supaya tidak berpengaruh terhadap nilai IPA. Mungkin yang perlu diperhatikan. Kemudian tadi terhadap batas waktu. Batas waktu juga harus diperhatikan ketika sudah selesai. Hibah yang sudah selesai mohon dilakukan pengesahan ke KPPN, kemudian penutupan rekening atau terkait dengan aset segera didaftarkan menjadi aset di KPPN. Terus bagaimana jika sudah terlanjur ya? Waduh, saya sudah terlanjur ada hibah, tapi ternyata belum sempat saya laporkan di buku Bapak Ibu ya. Hal tersebut masih bisa dilakukan. Misalkan hibah ini hibahnya di 2024 misalnya terlambat dilakukan, masih bisa diajukan pengesahan hibah, masih bisa diajukan untuk pendaftaran nomor register ke kami di Kanwil dengan klausul pendaftaran hibah tahun anggaran yang lalu. Biasanya hal ini terjadi ada dua ya, faktor karena human error, karena lupa, atau mungkin bisa jadi karena temuan dari AFIP seperti itu. Nah, itu mohon untuk dilakukan pendaftaran atau register ke kami di Kanwil atau di DJPPR. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya, Mbak Vera. Terima kasih. Terima kasih Pak Pandu. Untuk selanjutnya, saya bacakan pertanyaan via chat. Mohon izin Pak Pandu, untuk kendala pendaftaran pada akun Sehati terkait username tidak terdaftar, bagaimana pelakuannya ya Pak? Terima kasih.
Terima kasih Pak Pandu atas jawabannya. Mohon izin Bapak Ibu, apakah terdapat pertanyaan yang akan disampaikan lagi? Izin menyampaikan Bapak Ibu untuk pengisian post-test. Setelah penutupan ini akan dilakukan pengisian post-test dengan maksimal pukul 11 WITA. Dan Bapak Ibu diharapkan untuk melakukan presensi ya Bapak Ibu. Dikarenakan presensi merupakan syarat dari penerbitan sertifikat. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu untuk pengisian post-test dapat dilakukan sekarang. Untuk post-test dapat diunduh melalui linktree_PPA1 Sultra. Untuk pengisian post-test akan kami tutup pada pukul 11 WITA ya Bapak Ibu. Izin Bu, kalau misalnya kemarin waktu hari pertama lupa absen, nggak bisa absen lagi ya Bu ya? Siap untuk Bapak, mohon izin Bapak. Ibu, kalau hari pertama kami lupa absen, apa nggak bisa absen lagi? Pak Amden ya Pak. Izin Iya, Pak siap. Amden, mohon izin nanti pertanyaannya bisa via chat, nanti akan saya jawab pada via chat. Terima kasih. Oke, siap. Bapak Ibu, untuk pengisian post-test dapat dilakukan sekarang ya Bapak Ibu. Terima kasih.
izin menyampaikan kembali Bapak Ibu untuk pengisian post-test akan kami tutup pada pukul 11 WITA. Melangkah ke sesi selanjutnya yaitu penutupan dari Bapak Kepala Kanwil di JPB Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Iman Widianto. Selamat pagi Pak Iman. Lebih Pagi, tepatnya Vera. selamat pagi menjelang siang ya Bapak. Ya, gimana sudah selesai semua kegiatannya? Siap sudah Bapak, tinggal post-test yang akan kami tutup pada pukul 11 WITA. Kepada Pak Iman, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu pengelola keuangan Satker, Mitra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai peserta kegiatan Wakatobi semester 4 tahun 2025 yang saya banggakan rekan-rekan Kanwil DJPB Provinsi Sultra selaku PSI kegiatan. Tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas izinnya ya pada kesempatan yang baik ini tanggal 21 November 2025 pas bertepatan dengan hari Jumat ya, kita dapat saling bertatap muka, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan menghadiri ataupun kita sedang mengikuti acara penutupan workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan perbendaharaan tingkat instansi atau yang kita sebut dengan Wakatobi. Sebelumnya izin membuka dengan pantun. Mentari pagi menyapa kolaka, pantai dan bukit elok memikat mata. Artinya, Tugas negara adalah amanah bersama. Bersama kita belajar demi bangsa dan negara. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya, lalu semuanya kita telah berada pada penghujung kegiatan. Dan selama satu pekan ini, Bapak Ibu sekalian, ya, sejak hari Senin kemarin, tanggal 17 November 2025, Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan dengan antusias. Dapat kami sampaikan bahwa Wakatobi merupakan salah satu inovasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra yang mulai efektif dilaksanakan di tahun 2025, di mana pelaksanaannya dilakukan setiap triwulanan. Salah satu alasan kenapa kita menyelenggarakan Wakatobi yaitu sebagai perwujudan pelaksanaan tugas kami dalam melakukan bimbingan teknis peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan Satker. Kami mencoba mengemas kegiatan ini secara periodik triwulanan, waktu pelaksanaan yang efektif dengan materi yang relevan dalam pelaksanaan tugas dengan pelaksanaan tugas Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk tahun 2026 nanti kegiatan Wakatobi akan tetap dilaksanakan dengan materi yang akan kami sesuaikan dengan kondisi dan juga isu-isu pengelolaan keuangan negara yang terbaru dan relevan. Masukan dan juga usulan dari Bapak Ibu semuanya kami harapkan sebagai perbaikan pelaksanaan Wakatobi di masa yang akan datang tentunya. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif semua peserta dalam mengikuti rangkaian kegiatan ini. Semangat dan juga kehadiran Bapak Ibu adalah wujud kesuksesan dalam pelaksanaan Wakatobi kali ini. Kami juga berterima kasih kepada para narasumber serta seluruh pihak yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk berbagi pengetahuan untuk kita bersama. Saya berharap Bapak Ibu dapat
kembali berpartisipasi dalam kegiatan Wakatobi yang akan datang sebagai lanjutan dari proses pembelajaran yang berkelanjutan yang sama-sama kita bangun. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara di Satker masing-masing. Sampai jumpa pada Wakatobi yang akan datang, yaitu pada triwulan 1 tahun 2026 insya Allah. Terus semangat, terus belajar demi pengabdian terbaik untuk negeri ini. Saya tutup dengan pantun jalan-jalan ke Pulau Bokori nan asri. Pasirnya putih memesona setiap mata. Artinya, Ilmu diraih penuh kolaborasi. Wakatobi usai, semoga manfaatnya terasa untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iman. Dengan demikian berakhirnya kegiatan Wakatobi pada triwulan 4 kali ini. Wakatobi hari ini semoga bermanfaat dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan hari ini. Dan terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Demikian kami sampaikan, semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, serta perlindungan kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin end meeting ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu menyampaikan kembali untuk proses Bapak Ibu masih bisa mengerjakan sampai dengan nanti pukul 11. Kemudian untuk usulan dan masukan kami juga sudah cantumkan di link tree. Mohon berkenan Bapak Ibu jika ada usulan dan masukan atau materi yang relevan lagi di tahun depan yang dapat. Kemudian untuk nanti terkait dengan agensi mohon terlewat. Jika mungkin terlewat di hari kemarin atau Mbak Sarah. Mungkin saja Bapak Ibu, kami dari panitia juga mungkin yang terima kasih dan mohon maaf jika penyelenggaraan ada kekurangan dalam rasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.